Spekulasi mengenai masa depan Thibaut Courtois di Real Madrid akan segera terjawab. Los Blancos dilaporkan akan segera memperpanjang kontrak kiper timnas Belgia ini. Selama 7 tahun membela Real Madrid, Courtois telah menjadi tembok kokoh di bawah mister gawang klub tersebut sejak kedatangannya dari Chelsea. Namun, belakangan ini muncul kabar bahwa masa depan Courtois di Bernabeu berada dalam ketidakpastian. Kontraknya yang berakhir pada 2026 memicu dugaan bahwa ia mungkin akan meninggalkan klub. Namun, menurut laporan Fabrizio Romano, Courtois tidak akan pergi kemana-mana. Kiper berusia 33 tahun ini akan tetap berseragam Real Madrid lebih lama. Romano menambahkan bahwa klub akan menyelesaikan kontrak baru Courtois pada Juli tahun 2025. Penundaan ini dilakukan agar Courtois dapat berkonsentrasi penuh pada Piala Dunia antar klub, dengan harapan ia dapat memberikan penampilan terbaiknya selama turnamen tersebut. Berita mengejutkan datang dari klub Serie A, Como 1907. Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Fabregas memiliki sasaran transfer yang cukup mengejutkan, yaitu Antony dari Manchester United. Menurut Romano, manajemen Como serius mempertimbangkan untuk mendatangkan Antony pada musim panas ini, karena mereka percaya winger Brasil itu bisa menjadi tambahan yang signifikan untuk lini serang mereka. Fabregas dilaporkan telah mengamati performa Antony selama masa pinjamannya di Real Betis. Pelatih muda itu terkesan dengan kontribusi pemain berusia 24 tahun tersebut di La Liga. Como juga menyadari bahwa Antony tidak termasuk dalam rencana Manchester United untuk musim depan, yang semakin memotivasi mereka untuk membawanya ke Italia. AC Milan menunjukkan komitmennya untuk memperkuat lini tengah menjelang musim 2025-2026. Klub legendaris asal Italia ini dilaporkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan gelandang Bayer Leverkusen, Granit Xhaka. Menjelang dimulainya musim baru, Milan melakukan berbagai perombakan signifikan. Kehadiran Massimiliano Allegri sebagai pelatih baru membuka peluang bagi sejumlah pemain untuk merapat ke San Siro, dan salah satu nama yang mencuat adalah Granit Xhaka. Menurut kabar dari Calcio Mercato, Xhaka dikabarkan telah menyetujui kontrak selama 3 tahun dengan Milan. Dalam kesepakatan tersebut, pemain internasional Swiss ini akan mendapatkan gaji sekitar 4 juta euro per musim, belum termasuk bonus tambahan yang mungkin menyertainya. Desas-desus mengenai kepindahan Rasmus Hojlund semakin menghangat menjelang bursa transfer musim panas 2025. Penyerang muda berbakat asal Denmark ini dilaporkan menarik perhatian Inter Milan, meskipun jalan menuju kesepakatan dipastikan akan berliku. Berdasarkan informasi dari Corriere dello Sport, Inter kini tengah mempertimbangkan Hojlund sebagai salah satu alternatif untuk memperkuat lini serang mereka. Namun, Manchester United tidak tinggal diam dan memberikan respons tegas dengan menetapkan syarat-syarat yang cukup ketat. Klub asal Inggris tersebut menolak dengan tegas segala tawaran peminjaman, baik yang disertai opsi pembelian maupun kewajiban untuk membeli. Jika Inter benar-benar serius, mereka harus mengajukan tawaran dalam bentuk transfer permanen. Arsenal kini berada di ambang momen penting dalam bursa transfer musim panas 2025. Setelah resmi melepaskan Jorginho ke Flamengo, The Gunners kini menghadapi kemungkinan kehilangan gelandang lainnya, Thomas Partey. Salah satu nama yang muncul sebagai kandidat kuat pengganti Partey adalah Eduardo Camavinga, gelandang muda berbakat dari Real Madrid. Menurut laporan dari Vichajes, Arsenal sangat tertarik untuk merekrut pemain berusia 22 tahun ini, yang dianggap memiliki gaya permainan mirip dengan Partey. Camavinga dikenal sebagai gelandang yang serba bisa. Ia memiliki stamina yang mengesankan, kemampuan distribusi bola yang tepat, serta keterampilan individu yang sangat mumpuni. Tak heran jika Arteta melihat pemain asal Prancis ini sebagai pengganti yang sempurna untuk Partey. Pemain kunci Crystal Palace, Marc Guéhi, dilaporkan membuka kesempatan untuk bergabung dengan Liverpool. Menurut informasi eksklusif dari Sky Sports, Guéhi sebenarnya memiliki ketertarikan untuk menjadi bagian dari Liverpool. Namun, bek yang membela timnas Inggris ini mengajukan satu syarat penting yang harus dipenuhi untuk transfernya. Syarat utama Guéhi adalah jaminan sebagai pemain utama dalam skuad Liverpool. Ia menginginkan waktu bermain yang signifikan sepanjang musim 2025-2026. Alasannya sangat jelas, Guéhi ingin menjaga posisinya di timnas Inggris menjelang Piala Dunia 2026. Jika ia tidak mendapatkan kesempatan bermain secara reguler, peluangnya untuk dipanggil oleh pelatih Thomas Tuchel bisa terancam. Robert Lewandowski menegaskan bahwa ia tidak akan meninggalkan Barcelona pada musim panas ini. Penyerang berusia 36 tahun itu justru bertekad untuk menambah koleksi golnya bersama Blaugrana di musim depan. Walaupun Lewandowski berkomitmen untuk tetap di klub, kabar menyebutkan bahwa tim-tim Liga Saudi sudah menyiapkan rencana. Menurut Mundo Deportivo, mereka berencana untuk merekrutnya pada tahun 2026 jika Barcelona tidak memperpanjang kontraknya. Saat ini, belum ada pembicaraan resmi antara kedua pihak. Namun,
Negosiasi mungkin akan dimulai pada Januari tahun 2025 jika Barcelona memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama. Sementara itu, Lewandowski tetap fokus untuk memberikan performa terbaiknya bersama Barcelona. Namun, Liga Saudi terus memantau perkembangan situasi ini dengan seksama. Manchester United disarankan untuk mempertimbangkan merekrut Callum Wilson secara gratis pada musim panas ini guna memperkuat daya serang mereka, terutama jika mereka tidak berhasil mendapatkan target utama seperti Victor Gyökeres atau Hugo Ekitike. Callum Wilson, penyerang Newcastle United, akan menjadi pemain bebas pertanggal 30 Juni mendatang karena kontraknya tidak diperpanjang. Meskipun musim lalu mengalami masalah cedera, Wilson telah menunjukkan ketajamannya dalam beberapa musim sebelumnya sebagai pelapis bagi Alexander Isak. Sejak bergabung dengan Newcastle pada September tahun 2020, Wilson telah mencetak 49 gol dari 130 penampilan. Sebelumnya, ia juga tampil gemilang bersama Bournemouth dengan torehan 67 gol dari 187 pertandingan. Secara keseluruhan, ia telah mengoleksi 141 gol sepanjang kariernya. Lazio dan Bologna dilaporkan sedang mengamati dengan seksama talenta muda asal Belanda, Ruben van Bommel, yang kini menjadi salah satu bintang muda paling dicari di Eredivisie. Menurut informasi dari jurnalis Sport Italia dan The Laziale, Alfredo Pedula, kedua klub Serie A ini tengah berusaha untuk merekrut pemain berusia 20 tahun tersebut. Nama Van Bommel sudah tidak asing lagi di jagat sepak bola, berkat ayahnya, Mark Van Bommel, yang pernah membela klub-klub besar Eropa seperti Barcelona, Bayern Munich, dan AC Milan. Berbeda dengan sang ayah yang berposisi sebagai gelandang bertahan, Ruben adalah seorang winger kiri dengan fisik yang mengesankan. Sejak bergabung dengan AS Alkmaar pada tahun 2023, ia telah mengasah kemampuannya dan musim ini berhasil menempatkan dirinya sebagai pemain inti di tim senior. Van Bommel telah tampil sebanyak 34 kali di berbagai kompetisi, mencetak 10 gol dan memberikan 6 assist, menunjukkan kontribusi yang sangat berarti bagi timnya. Tottenham Hotspur dilaporkan tengah serius mengejar Gustav Isaksen dari Lazio, yang menjadi salah satu permintaan Thomas Frank kepada manajemen klub. Menurut kabar dari La Lazio Siamonoi, pelatih asal Denmark itu telah mencantumkan nama Isaksen, rekan senegaranya, dalam daftar incaran untuk posisi sayap kanan. Sumber tersebut menyebutkan bahwa Spurs berencana untuk menjual Wilson Odobert terlebih dahulu sebelum mengincar pemain baru untuk mengisi posisi tersebut, seseorang yang bisa memberikan persaingan bagi Brennan Johnson. Oleh karena itu, bintang Lazio ini telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas utama. Arsenal dilaporkan telah melayangkan pertanyaan mengenai kemungkinan mendapatkan gelandang muda berbakat Paris Saint-Germain PSG, Warren Zaïre-Emery, yang baru berusia 19 tahun, di bursa transfer musim panas ini. PSG menyadari bahwa klub-klub besar seperti Chelsea, Barcelona, dan Liverpool juga mengincar pemain muda ini, namun raksasa Prancis tersebut tidak memiliki niat untuk melepasnya dalam fase proyek mereka saat ini. Ketertarikan Arsenal terhadap Warren Zaïre-Emery muncul karena Mikel Arteta berambisi untuk menargetkan pemain-pemain terbaik di setiap posisi yang ada. Meskipun harga yang ditawarkan mungkin terkesan tinggi, The Gunners telah membuktikan bahwa mereka mampu mengeluarkan dana besar jika diperlukan. Menurut laporan dari TBR Football, Arsenal telah menanyakan tentang ketersediaan Zaïre-Emery, meskipun PSG tidak menunjukkan minat untuk menjualnya. Arsenal dilaporkan berada di garis terdepan dalam upaya merekrut Jorel Hato dari Ajax Amsterdam pada bursa transfer musim panas ini. Menurut informasi dari Cut Offside, klub asal London Utara tersebut telah melakukan pembicaraan yang positif dengan perwakilan Ajax dan Hato. Arsenal kabarnya telah menawarkan kontrak selama 6 tahun sebagai bagian dari rencana jangka panjang untuk membangun tim masa depan. Hato sendiri dilaporkan sangat mempertimbangkan tawaran dari The Gunners, terpesona oleh visi jangka panjang yang disampaikan oleh Mikel Arteta dan Direktur Olahraga Edu Gaspar. Menurut laporan dari media Spanyol, El Desmarque, Atletico Madrid sedang aktif mengejar bek Tottenham Hotspur, Christian Romero. Diego Simeone telah menjalin komunikasi langsung dengan pemain tersebut untuk mendiskusikan kemungkinan transfer di musim panas ini. Kini, tinggal menunggu apakah klub asal Spanyol itu bisa meyakinkan bek Argentina tersebut untuk bergabung dengan tim mereka. Christian Romero sendiri memiliki ambisi besar untuk meraih trofi-trofi bergengsi di level klub. Bergabung dengan Atletico Madrid, salah satu raksasa sepak bola Spanyol yang memiliki tim berkualitas serta manajer berkelas dunia seperti Simeone, tentu akan menjadi langkah positif dalam usahanya meraih gelar. Bermain di bawah bimbingan Simeone juga berpotensi mempercepat perkembangan karir Romero ke arah yang lebih baik. Manajer Bayern Munich, Vincent Kompany, dikabarkan meminta petinggi klub untuk mendatangkan Morgan Rogers dari Aston Villa pada musim panas tahun ini. Rogers menjelma sebagai bintang di Villa Park sejak bergabung dari Middlesbrough pada Februari tahun 2024.
Dalam 18 bulan terakhir, ia menjadi pilar kreativitas Aston Villa, mencatatkan 14 gol dan 15 assist dalam 54 penampilan di semua kompetisi. Performa gemilangnya menarik perhatian klub-klub top Eropa. Bayer melihat Rodgers sebagai pengganti ideal Thomas Muller, menginginkan penyerang serba bisa untuk memperkuat lini depan. Masa depan Nicolas Jackson di Chelsea kini menjadi bahan perbincangan hangat. Penyerang asal Senegal yang sebelumnya dianggap tak tergantikan, kini mulai membuka diri terhadap tawaran dari klub lain setelah adanya ketertarikan dari Italia. Juventus dilaporkan sedang menjajaki peluang untuk merekrut mantan bintang Villarreal tersebut. Jackson sendiri telah mencetak 13 gol dalam 33 laga bersama The Blues. Raksasa Serie A ini sangat memerlukan sosok striker baru dan kabarnya telah melakukan pembicaraan awal mengenai kemungkinan transfer sang penyerang, menurut laporan dari Gianluca Di Marzio. Selain itu, Napoli juga disebut-sebut tengah mempertimbangkan langkah serupa dan telah mendapatkan informasi mengenai situasi Jackson. Ciro Immobile mungkin akan kembali beraksi di Serie A pada musim 2025/26, seiring dengan minat Bologna terhadap penyerang yang kini membela Besiktas tersebut. Berdasarkan laporan terbaru dari Corriere dello Sport, salah satu media terkemuka di Italia, agen Immobile telah dihubungi langsung oleh pihak manajemen Bologna. Saat ini, kontrak Ciro Immobile dengan Besiktas hanya tersisa 1 tahun. Keadaan ini membuka peluang bagi Rossoblu untuk membawa pulang striker berusia 35 tahun itu ke tanah Italia. Jika ia benar-benar kembali ke Serie A, Immobile berpotensi untuk menambah pundi-pundi golnya di liga tertinggi Italia. Saat ini, ia menduduki peringkat ke-8 dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Serie A, dengan total 201 gol. Arsenal tengah berusaha memperkuat tim di bawah arahan Mikel Arteta. Setelah hampir pasti mendapatkan Martin Zubimendi, mereka juga berpeluang untuk merekrut gelandang lain dari Premier League, Bilal El-Hanous yang saat ini membela Leicester City. Dengan Leicester terdegradasi ke Championship, El-Hanous tampaknya akan meninggalkan klubnya. Menurut laporan dari Africa Foot, Arsenal menjadi klub yang paling diunggulkan untuk mengamankan tanda tangannya. Dikatakan bahwa kesepakatan personal telah tercapai antara pihak pemain berusia 21 tahun itu dan Arsenal, sehingga kini hanya tinggal menyelesaikan negosiasi biaya transfer untuk merampungkan kesepakatan. El-Hanous menunjukkan performa yang mengesankan bersama Leicester musim lalu, mencetak 3 gol dan memberikan 5 assist dalam 36 penampilan. Sebagai bagian dari skuad, ia akan menjadi tambahan yang sangat berharga bagi Arsenal. Gelandang Real Betis, Johnny Cardoso, dilaporkan sudah sangat dekat untuk bergabung dengan Atletico Madrid dalam bursa transfer musim panas ini. Menurut jurnalis Matteo Moretto, pembicaraan antara kedua pihak hampir selesai, hanya tinggal menyelesaikan beberapa rincian kecil sebelum tim Los Rojiblancos secara resmi mengumumkan kedatangannya. Cardoso, yang telah menunjukkan performa mengesankan di Benito Villamarin berkat kekuatan fisik dan visi bermainnya yang tajam, berhasil meyakinkan Atletico untuk merekrutnya. Mereka menganggapnya sebagai sosok yang sempurna untuk memperkuat lini tengah tim. Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari analis Talksport, Andy Goldstein. Ia mengusulkan bahwa Lionel Messi bisa menjadi jawaban untuk masalah lini depan Arsenal, bahkan berpotensi membawa The Gunners meraih gelar Premier League. Goldstein berpendapat bahwa kelemahan utama Arsenal saat ini terletak pada posisi striker tengah, dan meskipun Messi sudah berusia 37 tahun, ia percaya bahwa pemain legendaris itu bisa mengisi posisi tersebut dengan lebih baik dibandingkan Kai Havertz. Namun, Arsenal diyakini lebih memerlukan seorang penyerang murni yang sesuai dengan kebutuhan taktik dan visi jangka panjang klub, bukan hanya sekadar nama besar untuk menarik perhatian sesaat. Manchester City dilaporkan bersedia melepaskan gelandang berpengalaman, Ilkay Gundogan, pada bursa transfer musim panas ini. Menurut kabar dari The Guardian, klub besar Turki, Galatasaray, tengah merencanakan untuk merekrut mantan pemain internasional Jerman tersebut, yang bisa jadi menandakan kembalinya Gundogan ke tanah asalnya. Galatasaray diketahui telah mempertimbangkan untuk mendatangkan pemain berusia 34 tahun itu dalam beberapa pekan terakhir, dengan harapan memperkuat tim setelah musim domestik yang sangat gemilang. Ini mencerminkan ambisi Galatasaray untuk menambah kualitas dan pengalaman dalam skuad mereka. Meskipun Ilkay Gundogan masih memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya, ada kemungkinan ia akan diizinkan meninggalkan City secara gratis jika kesepakatan tercapai.